Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempertampilkan materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alivia Almayanda dengan NIM E1A02310112. Dan perkenalkan, nama saya Lalu Ismail Marzuki dengan NIM E1A02310122. Dan perkenalkan, saya Tiara Pratiwi dengan NIM E1A02310136. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang dalam bahasa Jawanya itu pandangan. Sementara Nusantara berasal dari kata nusa, yang artinya itu pulau dalam bahasa Sanskerta. Wilayah Nusantara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan diapit oleh benua Australia dan benua Asia. Dan pengertian terminologis wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Alasan kenapa diperlukannya wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara penting bagi bangsa Indonesia, dapat menjadi pendoman, pendorong, motivasi, rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijakan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dari pengertian wawasan Nusantara di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum berarti cara pandangan suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi, wilayah Nusantara menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Mengenai sumber sosiologis, historis, dan politik wawasan Nusantara, yaitu sumber historis yang dimana Nusantara adalah bagaimana cara pandang kita melihat bangsa Indonesia dan bagaimana Indonesia mengenai jati diri dan mengenal lingkungan bangsa Indonesia yang beragam dan strategis. Wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan dan bermasyarakat bernegara guna mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu tujuan nasional. Adapun sumber sosiologis wawasan Nusantara dimulai dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang dimana sebagai perubahan dan organisasi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Adapun secara politik, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa Indonesia yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan dari lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional, cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya dinamika konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun, demikian konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Esensi atau urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya kita telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau kebutuhan suatu wilayah yang terlentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu
wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Laut tidak lagi menjadi pemisah, melainkan menjadi penghubung dari wilayah tersebut. Wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan memiliki keunikan antara lain beragaman suku, ras, bangsa, dan budaya. Mencirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Yang ketiga, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Yang keempat, terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan 2 musim. Yang ketujuh, menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Siklon Pasifik. Yang kedelapan, kaya akan flora, fauna, sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya menjadi konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keberagaman agama, suku, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu.